Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Semoga semua yang sedang berjuang akan mendapatkan NIP tahun ini. Amin. TWK HOTS CPNS 2019 itu sungguh di luar dugaan. Awalnya kita yang belajar lebih banyak ke hafalan, ternyata yang keluar tahun kemarin malah penalaran semua dan kebanyakan adalah soal cerita panjang dan lebar. Membacanya saja sudah menghabiskan waktu, belum nalarin ya kan? Nah, dari situ saya pikir persiapan untuk teman-teman selanjutnya adalah melatih membaca cepat, menalar pengamalan terutama Pancasila, dan sambil tetap memperkuat hafalan pengetahuan tentang kewarganegaraan. Materi TWK sesuai Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 untuk saat ini masih yang terbaru ya di antara seluruhnya, itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama tentang nasionalisme, yang kedua tentang integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat tentang pilar negara, itu mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima itu ada bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme itu dalam KBBI artinya adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, nasionalisme itu adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu sendiri. Jadi nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan. Untuk nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri, dari Indonesia sendiri, itu yang pertama adalah adanya perasaan kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat politik drainase atau pengerukan kekayaan. Yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Yang keempat, munculnya golongan terpelajar. Jadi dengan munculnya golongan terpelajar di antara masyarakat Indonesia, sehingga paham nasionalisme itu mulai berkembang. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme negara Asia Afrika dan masuknya paham baru. Semangat kebangsaan atau nasionalisme ditampung dalam Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kebalikan dari nasionalisme sendiri adalah sifat kaufinisme, yaitu merendahkan negara atau bangsa lain. 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia itu adalah yang pertama, kebangkitan nasional, yaitu merupakan titik lahir ide nasionalisme. Yang kedua, Sumpah Pemuda, merupakan ikrar mewujudkan nasionalisme. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pernyataan bahwa kita berpaham nasionalisme.
Yang pertama kita bahas sedikit itu tentang kebangkitan nasional. Jadi berdirinya Budi Utomo merupakan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme di Indonesia. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tanggal lahirnya yaitu 20 Mei kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketua Budi Utomo pada saat itu adalah Dr. Sutomo. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, dan Budi Utomo merupakan organisasi pertama. Yang kedua, Serikat Islam. Didirikan tanggal 16 Oktober 1905. Awalnya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Didirikan di Surakarta oleh Haji Saman Hudi. Ketua Serikat Islam adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi ini berfokus memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Meski dalam anggaran dasar tidak ada unsur politik dalam kegiatannya, Serikat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh kolonial. Selanjutnya, itu ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Tokoh Perhimpunan Indonesia itu ada Iwa Kusumantri, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Sutomo. Fokus organisasi ini adalah terletak pada pendidikan dan kebudayaan. Namun sejak bergabungnya 3 serangkai, Perhimpunan Indonesia mulai berhaluan politik. Dan tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fokusnya adalah memajukan pendidikan berdasarkan Islam. Selanjutnya ada Indische Party. Didirikan tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Fokus adalah menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia. Didirikan tanggal 23 Mei 1914 di Jakarta oleh Hans Nevlid yang diketuai oleh Semaun. Namun tahun 1966 PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Pendirinya adalah Insinyur Soekarno. PNI ini bersifat non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan fokusnya adalah memperkuat pengaruh ke dalam, yaitu dengan mengadakan kursus, mendirikan sekolah, dan lain-lain, dan memperkuat pengaruh keluar, yaitu dengan mengadakan rapat, menerbitkan surat kabar. Yang kedua, itu adalah Sumpah Pemuda, merupakan ikrar atau perjanjian untuk mewujudkan nasionalisme dalam ikatan suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Sumpah Pemuda itu tercetus pada Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat ini pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa lirik dengan menggunakan biola saja oleh W.R. Supratman. Nah, tanggal 28 Oktober ini merupakan Hari Sumpah Pemuda. Tokoh Sumpah Pemuda itu ada Sugondo Joyo Puspito, M. Yamin, Amir Sarifudin, Kaca Sungkana, Yohanes Leimena, W.R. Supratman, Oi Kaisyang, dan lain-lain. Nah, isi Sumpah Pemuda pasti kita sudah tahu semua ya. Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan. Itu merupakan sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam wadah negara nasional yang bernama Republik Indonesia.
Nah, proklamasi kemerdekaan ini itu diawali oleh peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan mendesak keduanya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan kembali ke Jakarta setelah golongan muda yang saat itu diwakilkan oleh Wikana dan golongan tua yang diwakilkan oleh Ahmad Subarjo menyepakati proklamasi dilakukan di Jakarta. Jadi setelah tiba di rumah Laksamana Maeda, maka disusunlah teks proklamasi dan selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Awalnya, Soekarni mengusulkan pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada. Namun, karena masalah keamanan, dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, detik-detik proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 WIB. Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati oleh Suhud dan Latif. Berikut teks proklamasi. Kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Nah, bukan ya. Yang B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Nah, sepertinya ini tidak juga karena pada saat itu masyarakat sudah sangat ingin mengenyam pendidikan dan membuka wawasan tentang pengajaran itu seluas-luasnya. Yang C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Nah, sebetulnya kolonial Belanda tidak membatasi kesempatan pribumi gitu. Mereka membuka pendidikan, namun pendidikannya yang terbatas. Yang D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Nah, bukan sepertinya. Yang E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, jawabannya ini ya. Karena corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan masih terbatas, jadi muncullah semangat nasionalisme dari kaum yang sudah terpelajar untuk membangun pendidikan skala nasional. Jadi jawabannya adalah E. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Sumpah Pemuda, D. Sidang BPUPKI, E. Peristiwa Rengas Dengklok. Oke, ini pasti udah tahu ya jawabannya adalah C. Jadi pertama kali itu W.R. Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, mengapa generasi muda itu jiwa nasionalismenya pudar gitu? A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Tidak ya. Yang B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Tidak juga. Yang C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Nah, bisa jadi karena hanya dipahami sebatas perjuangan fisik, jadi semakin pudarlah jiwa nasionalisme pada generasi muda. Ini bisa jadi. Yang D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Tidak juga. Yang E, kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Tidak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sikap dan perilaku nasionalisme itu masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal gitu. Jadi jawabannya adalah C. 4.
Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional, kecuali. Nah, ini hati-hati nih pada soal dengan adanya kata-kata kecuali. Jadi faktor pendorong nasionalisme yang dari luar, yang A, kemenangan Jepang atas Rusia. Betul ya, jadi bukan ini jawabannya. Yang B, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. Betul. Bukan ini jawabannya. Yang C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Kita kunci dulu. Yang D, timbulnya paham baru nasionalisme. Berarti ini dari luar juga ya. Yang E, lahirnya ideologi baru. Nah, ini dari luar juga. Jadi jawabannya adalah C. Jadi yang selain C itu merupakan faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia. Yang kelima, upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Bisa jadi. Yang B. Melatih kemampuan menghadapi musuh. Nah, tidak ya. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Tidak. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Tidak. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Jadi upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 adalah dengan belajar demi mendapatkan kemampuan yang maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, untuk kali ini sekian contoh soal yang kita tampilkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Karena ada kutipan yang menurut saya sangat benar sekali adalah the more you share, the more you have. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.